Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Maftuh dengan NIM E100250048. Di sini saya akan menjelaskan vulkanisme gunung berapi, yaitu Gunung Semeru. Pentingnya memahami karakter gunung berapi. Memahami karakter dari gunung berapi sangatlah penting dikarenakan untuk memprediksi perilaku letusan di masa depan dan mengelola resiko bencana. Faktor-faktor utama yang krusial untuk dipahami meliputi sifat magma, sejarah erupsi, dan aktivitas tektonik di sekitarnya. Magma adalah batuan cair yang sangat panas, campuran mineral dan gas terlarut yang berada di bawah permukaan bumi, di dalam kerak bumi atau mantel atas. Erupsi adalah batuan cair yang sangat panas, campuran mineral dan gas terlarut yang berada di bawah permukaan bumi, di dalam kerak bumi atau mantel atas. Aktivitas tektonik yaitu mengacu pada pergerakan dan interaksi lempeng tektonik bumi. Proses pembentukan gunung berapi terbentuk karena terjadi proses vulkanisme, yaitu peristiwa keluarnya magma atau batuan pijar dari perut bumi ke permukaan. Magma terbentuk karena batuan di dalam mantel bumi meleleh akibat panas dan tekanan tinggi, seringkali dipicu oleh pergerakan lempeng tektonik. Magma naik, yaitu magma yang terbentuk naik dan terkumpul di dapur magma. Tekanan meningkat, gas-gas yang terperangkap dalam magma meningkat tekanan di dapur magma. Erupsi itu ketika tekanan gas melebihi batas kekuatan batuan penutup, terjadi erupsi atau letusan, dan magma keluar sebagai lava atau material vulkanik lainnya. Pembentukan kerucut yaitu penumpukan material erupsi, lava, abu, dan lain-lain membentuk struktur kerucut gunung berapi. Lokasi dan karakteristik Gunung Semeru. Nama resmi yaitu Gunung Semeru atau dikenal juga sebagai Mahameru atau Puncak Agung. Posisi geografis terletak di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur. Ketinggian yaitu 3.676 mdpl, menjadikan gunung tertinggi ketiga di Indonesia. Bentuk umum berbentuk kerucut atau stratovulkano yang indah dengan kawah aktif bernama Jongkring Saloka di puncaknya. Kondisi geologi dasar berada di busur vulkanik Sunda, terbentuk karena aktivitas zona subduksi antara lempeng Samudra Hindia dan lempeng Eurasia. Dalam proses terbentuknya, Semeru terbentuk di zona subduksi penunjaman, di mana lereng Samudra Hindia menunjam ke bawah lempeng Sunda, bagian dari lempeng Eurasia. Proses subduksi ini menghasilkan peleburan batuan yang membentuk magma dan kemudian naik ke permukaan, membentuk deretan gunung api di Jawa. Kompleks vulkanik ini diperkirakan mulai terbentuk sejak kala Oligosen hingga Miocene, sekitar 34 hingga 5 juta tahun yang lalu. Pembentukan Gunung Semeru sendiri terjadi akibat magma yang terus naik dan akhirnya keluar sebagai letusan erupsi dan aliran lava secara berulang-ulang menumpuk dan membentuk kerucut gunung api, yaitu Gunung Semeru. Gunung Semeru merupakan gunung api aktif bertipe strato berbentuk kerucut yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Tipe gunung Semeru yaitu dibangun oleh lapisan-lapisan material yang menumpuk atau lava kental, abu, material piroklastik dari erupsi-erupsi sebelumnya. Bentuk Gunung Semeru merupakan bagian dari kompleks pegunungan vulkanik
Tengger Semeru yang tersusun atas beberapa kaldera atau cekuang besar dan kerucut-kerucut vulkanik yang membentang sepanjang sumbu utara sampai selatan sejauh 25 km berderet mulai dari bagian utara dengan Kaldur Tengger, Kaldur Jambangan, Kaldur Ajek-Ajek, Gunung Kepolo dan paling selatan adalah kerucut vulkanik ganda Mahameru Semeru. Di samping itu pula terdapat 6 buah danau kawah mar atau ranu yang tersebar terpencar di area tersebut, yaitu Ranu Pan, Ranu Regulo, Ranu Kumbolo, Ranu Darugan, dan Ranu Pakis atau Ranu Kuning, serta Ranu Tompe yang ditemukan belakangan. Sejarah aktivitas vulkanik. Rekam jejak Semeru adalah gunung api yang sangat aktif dan hampir terus-menerus erupsi dalam frekuensi rendah hingga sedang. Erupsi terekam letusan pertama yang tercatat adalah pada 8 November 1818. Pola erupsi khas Semeru terkenal dengan erupsi tipe Vultanian atau eksplosif dan Strabolian yang sering terjadi setiap 20 hingga 30 menit, disebut erupsi Semeru. Dampak masa lalu sering menghasilkan awan panas, guguran atau APG yang mengarah ke lembah Besuk Kobokan. Erupsi besar terjadi pada 1994, 2021, dan 2022 menyebabkan dampak signifikan berupa kerusakan infrastruktur, korban jiwa, dan pengungsian massal di Lumajang. Aktivitas gunung vulkanik. Status terkini dari Gunung Semeru pada bulan pertengahan November 2025 yaitu memasuki level 4 atau awas. Status ini ditetapkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG pada hari Rabu 19 November 2025 pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Setelah terjadi erupsi besar dengan kolom abu setinggi sekitar 20.000 meter di atas puncak, awan panas meluncur hingga sejauh 7-15 km ke arah tenggara, terutama di sepanjang jalur Besuk Kobokan. Suhu awan panas sangat tinggi dan pergerakannya cepat. Terjadi peningkatan signifikan termasuk banyak gempa, letusan atau erupsi dan guguran yang mengindikasi pelepasan material ke permukaan. Lanjut ke fakta Gunung Semeru. Gunung aktif yang berasal dari Pulau Jawa ini memiliki ketinggian 3.676 mdpl. Ia juga disebut sebagai paku bumi bagi tanah Jawa, sebuah kitab kuno tentu Panggelaran yang diperkirakan berasal pada abad ke-15 menuliskan Pulau Jawa terus mengembang di tengah laut dan dipermainkan oleh ombak. Tetapi kemudian para dewa memutuskan untuk memateknya. Diambillah Gunung Meru yang berada di India ke Jawa sebagai paku bumi agar Pulau Jawa tidak terombang-ambing berdasarkan riset yang dimuat oleh jurnal Pesona dari Universitas Indonesia. Dampak dari letusan gunung berapi ke masyarakat. Dilansir dari BBC News pada Rabu 19 November, gunung api tertinggi di Pulau Jawa memuntahkan material hingga 2000 meter dari puncaknya, kemudian menyusun awan panas gugur meluncur 13 km ke arah tenggara dan selatan. Sejauh ini ratusan warga mengungsi menghindari Semeru yang sedang batuk. Pengungsi mulai mengeluh kesehatan dan butuh pakaian layak. Korban adanya luka bakar. Kabar baik yaitu
187 pendaki dinyatakan aman. Dampak lingkungan dari negatifnya tentu saja kerusakan tanah, lahan pertanian tertutup abu, pencemaran sumber air, peningkatan suhu dan asap, ancaman lahar dingin, dampak pada keragaman hayati. Tetapi juga ada positif, yaitu tanah subur, abu vulkanik kaya mineral dan menyuburkan tanah, material tambang seperti pasir dan debu yang dihasilkan dari gunung berapi, dan potensi panas bumi sebagai sumber energi terbarukan di kawasan sekitarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.